Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi baru di semester genap ini tentang dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban anggaran. Belum masuk lebih jauh tentang dokumentasi kegiatan administrasi, di sini kita kasih pengantar dulu ya tentang dasar hukumnya. Apa sih yang mendasari adanya pelaporan pertanggungjawaban anggaran? Di sini ada dua ya. Ada peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kalian bisa membaca sendiri itu teoritis ya, bisa kalian pahami sendiri di buku cetak halaman 143 sampai 144. Lalu selanjutnya ada fungsi dan peran dokumentasi. Di sini dibedakan ya antara fungsi dokumentasi dan peran dokumentasi. Fungsi dokumentasi ini ada apa saja? Yang pertama, jelas menyediakan informasi, alat bukti, pelindung dan penyimpan, menghindari kerusakan, jaminan keutuhan serta keautentikan data. Jadi dokumentasi ini fungsinya sebagai alat bukti yang sah, yang otentik ya. Terus peran dokumentasi ada membantu pelayanan di bidang dokumentasi, menerbitkan jurnal, dan membuat metode pengelolaan dokumen. Tentu saja ini nanti akan berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban anggaran ya, karena laporan atau jurnal itu dimulai pertama kali dari dokumen transaksi atau dokumen administrasi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi yang pertama ini adalah kwitansi. Sebagian kita pasti sudah pernah melihat kwitansi ya, karena ini dokumen transaksi yang paling sering kita jumpai. Nah, di sini ada mulai dari nomor sampai dengan jumlah angka yang terdapat dalam kwitansi. Nah, kwitansi itu apa sih? Kwitansi itu adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Dalam jumlah uang tertentu, kwitansi membubuhkan adanya materai ya, biasanya di atas nominal uang di atas 2 juta. Kwitansi ini akan bermaterai. Bagaimana sih cara mengisi kwitansi ini? Yang pertama, nomor ya. Di penomoran kita urutkan sesuai dengan nomor kwitansi yang keluar ya. Kita anggap kita sebagai pihak penerima uang. Jadi kita yang menuliskan kwitansi ini. Terus di bawahnya ada telah diterima dari. Nah, telah diterima dari ini diisi pihak yang memberikan uang ya. Kalau di sini misalkan Kabupaten Cilacap gitu. Terus uang sejumlah dituliskan nominalnya, tapi dalam pelafalan ya, misalkan 2 juta rupiah. Kalian tuliskan 2 juta rupiah gitu. Terus untuk pembayaran apa? Di sini kalian sebutkan kegunaannya kwitansi ini. Misalkan untuk pembayaran mobil, berarti kalian untuk pembayaran mobil dituliskan. Terus di bawahnya ada di sini ada kolom untuk tempat pembuatan dan tanggal pembuatan ya, misalkan Cilacap 11 Januari 2021. Nah, di sini di bawahnya dituliskan nama kita sebagai pihak yang menerima uang atau yang membuat kwitansi. Lalu di sebelahnya ada tulisan RP ya, itu berarti kalian tuliskan nominal angka 2 juta rupiah. Paham sampai sini? Dokumen transaksi yang selanjutnya adalah cek. Cek ini merupakan surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank. Di sini contohnya, saya kasih contoh adalah
cek dari Bank ABC ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah nomor cek, tentu saja di atas sendiri. Terus di bawah nomor cek kalian tuliskan tanggal pengeluaran cek, misalkan tanggalnya 11 Januari 2021. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Nah, kepada ini kalian tujukan kepada siapa? Misalkan kepada PT ABC atau pembawa sejumlah uang rupiah dalam huruf, berarti kalian tuliskan 2 juta rupiah. Terus di sini ada tulisan RP, kalian tuliskan angkanya 2 juta rupiah. Nah, di bawahnya ada tulisan PT Safari, berarti ini yang pemegang rekeningnya adalah PT Safari ya. Terus di sini dituliskan tanda tangan dan cap perusahaan yang mengatasnamakan PT Safari kayak gitu. Berarti dengan ini PT Safari telah membayar kepada PT ABC ya. Jelas? Yang ketiga ada nota kontan ya. Nota kontan ini merupakan bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Di garis bawahi pembelian barang secara tunai. Nah, di sini yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah di sini tempat, tanggal ya. Terus kepada misalkan toko ABC gitu. Nomor notanya berapa disesuaikan dengan keluarnya nota yang keberapa. Terus di sini ada spesifikasi barang ya, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga satuan dan total harga. Ya, terus di sini ada totalnya, terus ada diskon. Kalau ada diskon kalian tuliskan diskonnya di sini. Terus total setelah diskon, berarti kalian harus membayar berapa, berarti tulisnya di grantel ini setelah dikurangi diskon kayak gitu ya. Untuk nota kontan ini cukup ribet ya, karena kalian harus menulis kode barang, nama barang, jumlah barang, bahkan harga satuannya pun kalian harus tuliskan. Karena apa? Karena di pelaporan pertanggungjawaban itu harus jelas tertulis harga satuannya berapa dikalikan jumlah barangnya berapa, totalnya berapa. Jadi nggak langsung grand totalnya gitu. Jadi harus jelas spesifikasinya, kode barangnya, nama barangnya kayak gitu. Karena itu untuk pelaporan pertanggungjawaban anggaran ya. Yang selanjutnya ada bukti kas masuk ya. Di sini adalah bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai dengan melampirkan salinan kwitansi. Kalau di perusahaan biasanya ini kalau kita menerima uang dari pelanggan itu namanya bukti kas masuk ya. Kalau di pemerintahan di sini mungkin dari kewajiban retribusi ya. Jadi kayak pajak retribusi ini masuk juga di bukti kas masuk. Yang perlu diperhatikan adalah namanya, misalkan dari Kabupaten Cilacap ya. Terus nomor transaksinya. Biasanya di sini ada kodenya ya. Kalau di perusahaan atau di pemerintahan biasanya 01 untuk transaksi bukti kas masuk yang pertama garis miring BKM ya. Untuk bukti kas masuk garis miring tanggal garis miring tahun gitu. Diterima dari retribusi parkir misalkan ya. Keterangannya penerimaan retribusi, jumlah yang diterima misalkan 10 juta ya, ditulis nominalnya 10 juta angkanya. Terus terbilangnya kalian tuliskan dengan huruf 10 juta rupiah. Terus dibuatkan tanggalnya Cilacap 11 Januari 2021. Ditandatangani oleh ketua, ditandatangani bendahara, dan oleh yang menyetorkan. Sampai sini paham ya?
Kalau tadi bukti kas masuk untuk mencatat penerimaan secara tunai, kalau ini bukti kas keluar untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai ya. Misalkan di sini eh, kita pemerintah perlu membayar listrik kan? Ya, perlu membayar listrik. Misalkan di sini dari Kabupaten Cilacap, transaksi nomor 1 garis miring. Tadi kalau tadi bukti kas masuk itu BKM, sekarang bukti kas keluar kita kasih kode BKK ya, artinya bukti kas keluar garis miring tanggal garis miring tahun, dibayarkan kepada PLN ya, untuk pembayaran listrik. Ya kan jelas untuk pembayaran listrik. Nama penerimanya berarti PLN untuk pembayaran listrik. Jumlahnya berapa? 5 juta rupiah misalkan, dituliskan angkanya 5 juta rupiah dan terbilangnya kalian catatkan atau kalian tuliskan hurufnya 5 juta rupiah ya. Bawahnya seperti tadi dituliskan Cilacap 11 Januari 2021 ya. Terus dibubuhkan tanda tangan sekretariat penerima kayak gitu. Paham ya sampai sini, bisa membedakan antara bukti kas masuk dengan bukti kas keluar ya. Dokumen transaksi yang terakhir adalah bukti penerimaan barang ya. Di sini merupakan salah satu bukti pembelian suatu barang yang dibuat oleh penjual. Nah, kenapa perlu adanya bukti penerimaan barang? Karena bisa jadi ketika kita sudah membeli, ketika kwitansinya sudah ada, nota kontan sudah ada, uang sudah dikeluarkan tapi barang belum diterima ya. Ini juga merupakan peminimalisir penyelewengan yang bisa saja terjadi di pemerintahan kayak gitu. Di sini bukti penerima barang itu bertujuan untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa barang yang kita pesan itu sesuai, yang pertama. Terus yang kedua, jumlahnya sesuai ya. Tadi kan mungkin kriterianya sesuai, jumlahnya sesuai, baru nanti bisa kita dokumentasikan seperti itu. Ya, selanjutnya adalah pihak terkait sistem akuntansi persediaan ya. Ini untuk pengelolaan barang masuk dan barang keluar ya. Di sini ada bendahara barang, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, dan pejabat penatausahaan keuangan. Ini terkait dengan barang masuk dan barang keluar serta penggunaannya untuk apa saja. Slide yang terakhir ada tugas ya. Di sini buatlah contoh dokumen transaksi beserta dengan contoh kasusnya. Sistematikanya silahkan kalian baca sendiri. Nah, harapan saya setelah kalian tahu macam-macam dokumen transaksi ini, nanti pada saat pelaksanaan atau penjurnalan kalian tidak bingung dalam membaca dokumen transaksi, karena nanti pada akhirnya kalian akan membuat sebuah jurnal ya dari dokumen transaksi yang ada. Nah, berarti kan kuncinya adalah kalian tidak boleh buta dalam membaca dokumen transaksi. Kalian harus paham ini termasuk kas masuk atau kas keluar atau kwitansi, cek dan sebagainya. Ya, kalian harus bisa membaca dokumen transaksi. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan melakukan penjurnalan serta membuat pelaporannya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan saya tentang dokumen administrasi. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.